Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucian Salsabila dan teman saya Azaratus Sita. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Yang pertama ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaan Azam Auto Repair, alamat Jalan Raya Parigi 015 Tangerang. Tanggal mulai atau cut off 31 Agustus 2022. Mata uang rupiah, NPWP 35.111.7.412.000. HP atau kontak 0812 1234 5678. Emailnya azam@gmail.com. Periode akuntansinya Januari sampai Desember atau 12 bulan. Perusahaan bergerak di bidang jasa repair bodi kendaraan, berdiri pada tanggal 2 Agustus 2020, memberikan jasa perbaikan bodi kendaraan dengan harga jasa sesuai jenis perbaikan yang dikerjakan. Pada tanggal 1 September 2022, pemilik memutuskan untuk menggunakan Mayop dalam pengelolaan data keuangan di perusahaan tersebut. Anda diminta oleh perusahaan untuk menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan September 2022 ke dalam Mayop. Selanjutnya ada informasi kebijakan akuntansi. Yang A, semua transaksi pembelian dan penjualan jasa dikenakan PPN 11%. Yang B, termin penjualan jasa COD N/20. Yang C, termin pembelian COD N/20. Yang D, transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar dengan kas kecil atau tunai, dan di atas 1 juta rupiah via kas bank muamalat. Penerimaan via transfer bank dan tunai, jika ada penerimaan dalam bentuk cash, akan disetorkan pada hari yang sama. Yang E, penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis diperkirakan 8 tahun dan nilai sisa 0 rupiah. Yang F, pengeluaran transportasi, konsumsi selama bekerja masuk dalam biaya operasional. Yang G, perusahaan memberi garansi seminggu atas jasa servis. Yang selanjutnya ada daftar dan tipe akun. Neraca saldo tanggal 1 September 2022. Nomor akunnya dari nomor akun 1 sampai nomor akun 9. Akunnya dari kas bank sampai beban administrasi bank. Debitnya ada 240 juta rupiah dan kreditnya ada 240 juta rupiah. Selanjutnya, simpan dalam format teks atau tab delimited baru import. Uang muka pembelian 1 strip 1600, biaya operasional 6 strip 1700, beban iklan 6 strip 1800. Selanjutnya ada informasi pelanggan. Kode C01, nama pelanggan showroom car, alamatnya Jalan Merdeka Barat 089 Tangerang, dengan no faktur F01, tanggal faktur 25 Agustus 2022, saldo piutang termasuk pajak itu 6 juta. Kode yang selanjutnya C02, nama pelanggan Tuan Faki, alamat Jalan Rembulan Hati 02 Tangerang, no faktur F02, tanggal faktur 30 Agustus 2022, saldo piutang termasuk pajak 5 juta. Kode C03, nama pelanggan Curug Mobilindo, alamat Ruko CBD Blok L2 011 Tangerang, no faktur F03, tanggal faktur 20 bulan Agustus 2022, saldo piutang termasuk pajak 8 juta. Kode C04, pelanggan umum, tidak ada alamat, tidak ada nomor faktur, tidak ada tanggal faktur, dan tidak ada saldo piutang. Selanjutnya ada informasi pemasok. Kode C04, pelanggan umum, tidak ada alamat, tidak ada nomor faktur, tidak ada tanggal faktur, dan tidak ada saldo piutang. Selanjutnya ada informasi pemasok. Kode S01, nama pemasok Sofi INC, alamat Jalan Barokah Amal 89 Tangerang, no faktur SF01, tanggal faktur 30 Agustus 2022, saldo utang termasuk pajak 6 juta.
Kode S02 nama pemasok PT Salma, alamat Jalan Parigi 02 Tangerang, no faktur SA01, tanggal faktur 25 Agustus 2022. Saldo utang termasuk pajak 8 juta. Kode S03 pemasok umum, sama seperti tadi, tidak ada alamat, no faktur, tanggal, dan saldo utang. Selanjutnya ada informasi jasa. Kode jasa 1 nama jasa perbaikan bodi, harga jual sesuai kesepakatan. Kode jasa 2 nama jasa salon mobil, harga jual 500.000. Kode ketiga jasa 3 cut full body atau harga jualnya 5 juta. Informasi selanjutnya informasi perlengkapan. Kode B01 bahan cat utama harga 8 juta. Kode B02 bahan utama harga 2 juta. Kode terakhir B03 bahan tambahan harga 500. Informasi selanjutnya informasi aset tetap. Kode A1 tanggal perolehan 2 September 2020, harga perolehan 24 juta. Akun peralatan servis, penyusutan per tahunnya 3 juta, penyusutan per bulannya 250, akumulasi penyusutannya per 30 Agustus 2022 6 juta. Kode A2 tanggal perolehannya 1 bulan September 2021, harga perolehannya 36 juta, akunnya sepeda motor, penyusutan per tahunnya 4.500.000, penyusutan per bulannya 375.000, dan akumulasi penyusutan per 30 Agustus 2022 4.500.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi bulan September 2022, yaitu transaksinya dalam bentuk rupiah. Ini terdapat 24 transaksi, diantaranya adalah transaksi pertama membayar gaji masuk ke menu banking. Transaksi yang kedua membayar utang masuk ke menu purchase. Transaksi yang ketiga pelunasan piutang ke menu sales. Transaksi keempat pelunasan piutang kembali masuk ke menu sales. Transaksi kelima berupa pesanan masuk ke menu sales. Transaksi yang keenam penerimaan uang tunai masuk ke menu sales. Transaksi ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan masuk ke menu sales. Transaksi yang kedelapan pesanan atau membeli barang masuk ke menu purchase. Transaksi ke-9 membayar uang muka masuk ke menu purchase. Transaksi yang ke-10 diterimanya faktur masuk ke menu purchase. Transaksi yang ke-11 membayar utang masuk ke menu purchase. Transaksi yang ke-12 membayar paket maka masuk ke menu banking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Pusita, absen 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Luciana Salsabila dengan transaksi tanggal 9, yaitu FK01 membayar paket data internet pasca bayar ke Telkom dengan nominal 600.000. Di sini menggunakan kas kecil karena nominalnya di bawah 1 juta sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada di atasnya. Oke, menu yang digunakan adalah banking dan spend money. Transaksi tanggal 13 dengan nomor F06, yaitu diselesaikan jasa servis dari pelanggan umum dengan 2 buah perbaikan box, masing-masing harganya 3 juta rupiah, dan 3 salon mobil, masing-masing 500.000 rupiah. Menu yang digunakan adalah sales dan enter sales. Transaksi tanggal 13 dengan nomor bukti CR104, penerimaan uang tunai dari pelanggan umum dari transaksi yang sebelumnya dengan cash sebesar 8.325.000. Nah, tadi dokumen yang sudah kita buat, kita ke menu jurnal. Di bagian resip terdapat transaksinya tanggal 13. Jadi kita tinggal ubah nomor buktinya menjadi CR104. Pada tanggal 17 dengan nomor bukti FK02, yaitu pasang spanduk iklan di 3 tempat. Nah, ini sebesar 900.000, tetapi buat akun baru yaitu beban iklan dengan nomor 61800. Kita ke
menu banking dan spend money, tanggal 20 dengan nomor CR106 yaitu penerimaan pelunasan piutang dari Tuan Fakih atas faktur F02 via bank muamalat dan transfer sebesar 5 juta. Jadi, menu yang digunakan adalah sales dan receive payment. Selanjutnya, tanggal 22 dengan nomor FK03 yaitu sumbangan acara masyarakat sebesar 300.000. Oke, menu yang digunakan adalah banking dan spend money. Transaksi pada tanggal 23 dengan nomor KK05 yaitu angsuran bank muamalat sebesar Rp3.950.000. Oke, menu yang digunakan adalah banking dan spend money pada tanggal 24 dengan nomor FK04 yaitu membeli pulsa listrik prabayar sebesar 500.000. Menu yang digunakan adalah banking dan spend money transaksi pada tanggal 27 dengan nomor CR105 yaitu pendapatan dari jasa servis dari pelanggan baru secara tunai yaitu mobil 99. Terdapat alamatnya dengan metode cash. Jadi karena pelanggan baru kita harus buat di card file. Dan di sini diberi rabat 10% atau diskon. Menu yang digunakan adalah sales dan enter sales. Tapi sebelum itu kita buat dulu pelanggan barunya di card file dan card list di bagian customer. Oke, setelah itu kita lanjut ke menu sales dan enter sales. Transaksi pada tanggal 27 dengan nomor CR106 yaitu penerimaan pelunasan piutang dari showroom car atas faktur F04 via bank muamalat dan metodenya transfer sebesar Rp2.775.000. Menu yang digunakan yaitu sales dan receive payment. Transaksi pada tanggal 30 dengan nomor FK05 yaitu pembelian makanan dan minuman manisma atau beban operasional sebesar Rp300.000. Jadi, menu yang digunakan adalah banking dan spend money. Transaksi terakhir, yaitu pada tanggal 30 dengan nomor F07, diselesaikan pekerjaan pada Curug Mobilindo dengan syarat pembayaran N/20, yaitu 2 buah cat full body sebesar Rp5 juta masing-masing. Menu yang digunakan yaitu sales dan enter sales. Sampai sini sudah selesai transaksinya. Kalian bisa cek seluruh transaksi yang sudah kita buat di menu transaction journal. Tapi selanjutnya terdapat data penyesuaian atau general journal tanggal 30 bulan September 2022. GJ0001 yaitu buat jurnal untuk penyusutan aset tetap untuk motor dan peralatan servis. Kalau general journal kita menggunakan menu account dan record journal entry. Kita menggunakan 3 akun. Yang pertama 61300 yaitu beban penyusutan di debit sebesar Rp625.000. Yang kedua 12110 yaitu akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp250.000. Yang ketiga 12210 yaitu akumulasi penyusutan motor di kredit sebesar Rp375.000. Jadi total debitnya Rp625.000 dan total kreditnya Rp625.000. Jadi out of balance-nya adalah nomor GJ0002 berdasarkan cek fisik perlengkapan servis tersisa cat utama 1 8 juta dan 8 juta. Yang kedua, bahan utama tersisa 0,5 yaitu 2 juta dan 1 juta. Yang ketiga, bahan tambahan tersisa 1 500 dan 500, jadi totalnya ada 9.500.000. Kita menggunakan menu account record journal entry lagi. Memonya yaitu penyesuaian perlengkapan. Kali ini kita menggunakan 2 akun. Yang pertama 61200 yaitu beban perlengkapan di debit sebesar Rp10.500.000. Yang kedua
kedua yaitu 11500 yaitu perlengkapan servis di kredit sebesar 10.500.000. Jadi total debit dan kreditnya adalah 10.500.000. Jadi balance. GJ0003 sewa dibayar di muka untuk 12 bulan mulai berlaku 2 September 2022. Memo kita yang digunakan adalah penyesuaian beban sewa. Kita menggunakan dua akun. Yang pertama 61500 yaitu beban sewa di debit sebesar 3 juta. Yang kedua 11400 yaitu sewa dibayar di muka di kredit sebesar 3 juta. Jadi total debit dan kreditnya adalah 3 juta. KJ00004 berdasarkan rekening koran biaya administrasi bank Rp100.000 dan pendapatan bagi hasil sebesar Rp800.000. Memonya yaitu rekonsiliasi bank. Kita menggunakan 3 akun. Yang pertama ada 11100 yaitu kas bank di debit sebesar Rp700.000. Yang kedua yaitu 91100 yaitu beban administrasi bank sebesar Rp100.000. Yang ketiga ada 81100 yaitu isbah bagi hasil di kredit sebesar Rp800.000. Jadi total debit dan kreditnya adalah Rp800.000. 0005 yaitu lakukan rekonsiliasi PPNI dan PPN out. Memonya yaitu rekonsiliasi PPN. Kita menggunakan 3 akun yaitu 21400 PPN out di debit sebesar Rp3.894.000 dan 11901 PPNI sebesar Rp1.045.000 di kredit dan 21300 utang pajak sebesar Rp2.849.000 di kredit. Jadi total debit dan kreditnya sebesar Rp3.894.000. Oke, itu semua transaksi dan general jurnalnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mereview laporan keuangan. Yang pertama trial balance-nya yaitu September 2022. Di debitnya, debit dan kreditnya yang pertama Rp55.174.000 dan yang kedua debit dan kreditnya sebesar Rp2.262.269.000. Selanjutnya ada balance sheet di bulan September 2022. Total asetnya sebesar Rp219.319.000. Total liabilities yaitu Rp58.944.000 dan net asetnya yaitu Rp160.375.000 dan total equity-nya yaitu Rp160.375.000. Yang ketiga ada profit and loss statement. Ini bulan Januari sampai September. Total income-nya yaitu Rp35.400.000. Total expense-nya yaitu Rp16.725.000 dan operating profit-nya sebesar Rp18.675.000. Total other income-nya sebesar Rp800.000 dan total other expense-nya sebesar Rp100.000. Jadi net profit atau loss-nya Rp19.375.000. Dan terakhir ada statement of cash flow-nya. Ini bulan Januari sampai September juga. Net income-nya ada Rp19.375.000. Net sales flow from operating activities ada Rp25.831.000 di kredit. Net cash flow from investing activities sebesar Rp48.375.000. Net cash flow from financing activities sebesar Rp191.550.000 dan cash at the end of the period sebesar Rp116.844.000. Oke, sekian presentasi dari saya dan Luciana. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.